Bab 7. Pilihan Kyle dan misi pertama. Jalan utama kota masih basah oleh embun pagi ketika Kyle melangkah keluar dari area panti asuhan. Langkahnya ringan, tapi pikirannya berat. Ini bukan perjalanan heroik. Tidak ada sorakan. Tidak ada takdir yang menyambut dengan tangan terbuka. Hanya seorang anak dengan tubuh lemah, tas kecil di punggungnya, dan keputusan yang tidak bisa ia tarik kembali. Kyle berhenti sejenak di persimpangan jalan. Arah ke kiri adalah jalur menuju pasar tempat orang-orang biasa mencari nafkah, tempat anak-anak seperti dirinya biasanya disuruh pergi. Ke kanan, itu adalah jalan menuju distrik petualang. Bangunan batu dengan bendera guild yang berkibar sama terlihat di kejauhan. Kyle menatap ke kanan. Guild petualang. Nama itu sendiri sudah cukup untuk membuat perutnya terasa dingin. Ia tahu apa artinya. Monster. Luka. Kematian. Dunia yang tidak peduli usia atau alasan. Tempat di mana orang-orang mati setiap hari dan dianggap suatu hal yang biasa. Dan itu adalah tempat yang sempurna untuk orang sepertiku, gumamnya. Kyle tersenyum tipis. Ia melangkah ke kanan. Semakin dekat ia dengan distrik petualang, suasana berubah. Suara pedagang tergantikan oleh tawa keras, umpatan, dan bunyi logam beradu. Bau besi, darah kering, dan alkohol bercampur menjadi satu. Kyle menarik tudung kecilnya lebih dalam. Bangunan guild berdiri paling mencolok besar, kokoh, dan penuh bekas luka. Dindingnya dipenuhi goresan senjata, seolah bangunan itu sendiri telah bertarung berkali-kali. Ia berdiri di depan pintu kayu besar itu. Ia menarik nafas dalam, sekali masuk. Ia mendorong pintu. Suara hiruk-pikuk langsung menghantamnya. Oi! Tambah lagi minumannya. Partiku butuh healer, cepat! Kalau kau takut mati, jangan jadi petualang. Kyle terdiam sejenak. Ia berusaha menyesuaikan diri. Ia melihat mereka. Pria dan wanita dengan berbagai perlengkapan. Ada yang tertawa keras. Ada yang menatap kosong ke meja. Ada pula yang lengannya dibalut perban tebal. Wandering Eye bergetar pelan, seolah ingin aktif dengan sendirinya. Kyle menahannya. Belum sekarang, bisiknya. Ia melangkah ke meja pendaftaran. Seorang wanita berambut coklat pendek duduk di sana. Ia terlihat sibuk mencatat sesuatu. Nama? Tanyanya tanpa menatap. Kyle. Jawabnya. Wanita itu akhirnya menatap dan alisnya langsung terangkat. Usia? 12. Hening sepersekian detik. Lalu tawa pecah di sekitar mereka. Anak kecil mau jadi petualang. Hahaha, seperti guild sudah menjadi taman bermain sekarang. Kyle menggenggam tali tasnya. Wanita di meja tidak ikut tertawa. Ia menatap Kyle lebih tajam. Level? Kyle ragu sejenak. 1. Sekali lagi, gumaman terdengar. Wanita itu menghela napas. Kau tahu risikonya kan? Kyle mengangguk. Aku kesini bukan untuk mencari perlindungan. Jawaban itu membuat wanita itu berhenti menulis. Ia menatap Kyle lama, seolah mencoba menembus sesuatu di balik mata anak itu. Baiklah, katanya akhirnya. Selanjutnya kau tinggal mengikuti prosedurnya. Kyle kemudian mengeluarkan beberapa koin uang yang ia kumpulkan dari sisa tabungannya. Tidak banyak, tapi cukup. Beberapa menit kemudian, sebuah plat besi kecil diletakkan di meja. Lisensi petualang F-Rank. Kyle menatapnya. Ini bukan simbol kehormatan. Ini tanda bahwa hidupnya sekarang punya harga. Kau tidak akan dapat misi berbahaya, kata wanita itu. Misinya hanya pengumpulan. Jetty jangan sok berani. Kyle mengangguk. Aku mengerti. Ia mengambil lisensi itu. Saat ia berbalik, seorang pria besar menghalangi jalannya. Oi, bocah, katanya sambil menyeringai. Jika mati, setidaknya jangan membuat repot orang lain di luar sana. Kyle menatapnya bukan dengan marah, bukan dengan takut. Hidup atau mati? Katanya pelan. Aku tidak akan menyalahkan siapapun. Pria itu terdiam sejenak, lalu tertawa keras dan menepuk pundaknya terlalu keras. Bocah gila. Guild petualang tidak pernah benar-benar beristirahat. Kyle menyadari itu begitu ia kembali masuk ke dalam bangunan batu itu untuk kedua kalinya. Waktu sudah bergeser ke siang, namun suasananya tetap sama bising, kasar, dan hidup dengan cara yang brutal. Ia berdiri sejenak untuk mengamati di dekat pintu. Kemudian ia mulai berjalan mendekat ke arah papan besar yang tergantung di dinding utama. Papan besar itu dipenuhi lembaran misi yang disemakan dengan paku besi. Beberapa petualang berdiri di depannya, saling berebut atau berdebat soal bayaran dan risiko. Kyle melangkah lebih dekat. Tanpa mengaktifkan Wandering Eye, ia membaca tulisan-tulisan kasar itu. Misi pengumpulan F-Rank. Mengambil tanaman obat liar di hutan timur. Mengumpulkan jamur batu dari gua dangkal.
membersihkan sarang tikus liar di gudang tua. Tidak ada misi pembunuhan monster besar. Hanya pekerjaan kotor dan membosankan. Tapi bagiku, ini cukup, pikir Kyle. Ia mengangkat tangannya yang kekal untuk mengambil satu lembar. Sebelum jarinya menyentuh kertas itu, tangan lain lebih dulu merenggutnya. Hei! Kyle menoleh. Seorang pemuda bertubuh ramping dengan rambut merah kusut menatapnya sambil menyeringai. Pedang pendek tergantung longgar di pinggangnya. Ambil yang lain, bocah, kata pemuda itu. Ini sudah menjadi milikku. Kyle menatap papan misi itu lagi. Masih banyak lembar tersisa. Ia tidak berdebat. Ia hanya mengangguk dan mengambil misi lain. Pemuda itu tampak sedikit kecewa, seolah berharap mendapatkan reaksi yang lebih besar. Penakut, gumamnya. Kyle tidak menoleh. Ia menuju meja administrasi. Wanita berambut coklat yang sama melirik misi di tangan Kyle. Hutan Timur, katanya. Kau tahu arahnya? Kyle mengangguk. Bagus, jangan keluar jalur. Jangan melawan monster. Dan kembali sebelum gelap. Kyle menunduk sopan. Ia melangkah keluar lagi, kali ini dengan tujuan jelas. Di luar, ia berhenti sejenak. Hutan Timur. Ia memejamkan mata, mengaktifkan Wandering Eye sebentar. Informasi muncul samar, seperti bayangan di balik kabut. Area, Hutan Timur. Ancaman utama, hewan liar kecil, monster level rendah. Risiko, rendah sedang. Kyle segera mematikannya. Kepalanya berdenyut ringan. Masih belum terbiasa. Ia mengencangkan tali tasnya dan berjalan. Hutan Timur terletak tidak jauh dari kota. Pohon-pohonnya tidak terlalu rapat. Cahaya matahari masih menembus dedaunan. Ini bukan hutan mematikan namun hutan tetaplah hutan. Kyle berjongkok. Ia mengamati tanah. Tanaman obat yang dicari memiliki daun bergerigi dan batang keunguan. Ia mencarinya dengan mata telanjang terlebih dahulu, dan menggunakan Wandering Eye hanya saat ia ragu. Setiap kali ia mengaktifkannya, mana berkurang sedikit demi sedikit. Mana? 86. 84. 82. Ia berhenti saat mencapai jumlah yang diminta. Tidak ada kejadian heroik. Tidak ada pertempuran menegangkan. Namun jantungnya tetap berdebar. Karena untuk pertama kalinya, ia berada di luar tembok perlindungan sendirian. Dalam perjalanan kembali, ia mendengar suara gerakan. Kyle membeku. Ia mengaktifkan Wandering Eye secara refleks. Makhluk, rubah hutan. Level 2. Sikap, waspada. Ancaman, rendah. Kyle menahan napas. Rubah itu menatapnya sejenak, lalu berlari menjauh. Kyle mematikan skill itu dan terduduk lemas di tanah. Tangannya gemetar. Padahal baru level 2. Dan aku sudah setakut ini. Ia berdiri lagi, dan memaksakan langkahnya kembali ke kota. Di guild, ia menyerahkan tanaman obat itu. Koin kecil diletakkan di meja. Tidak banyak. Namun cukup untuk membeli roti dan menabung sedikit. Kyle menggenggam koin itu. Walaupun kecil, pikirnya. Tapi setidaknya aku menghasilkan. Saat ia berbalik pergi, ia merasakan tatapan. Pemuda berambut merah tadi berdiri di dekat dinding. Menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak. Oh, masih hidup rupanya. Katanya. Kyle menatapnya singkat. Ya, untuk sekarang. Pemuda itu tertawa pelan. Namaku Ras. Katanya. Kalau kau ingin hidup lebih lama, kusarankan jangan sendirian. Kyle tidak menjawab. Ia keluar dari guild. Koin di sakunya berdenting pelan. Di balik langkah kecil itu, dunia mulai membuka giginya. Dan Kyle tahu ini baru permulaan. Bab 8. Sebuah informasi.